Konsep pendampingan pada pranikah, kepada ibu hamil, dan kepada pasca persalinan sampai di bawah 2 tahun ini sangat berbeda dan harus kita jelaskan dengan teliti agar orang lain kemudian mengerti yang kita maksudkan dan tidak campur aduk. Yang pertama, pendampingan calon pengantin. Konsep yang dikembangkan oleh BKKBN itu menilai status gizi calon pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah, sehingga dia akan terkoreksi sebelum nanti masuk masa pernikahan dan bulan madu. Ini dilatar belakangi oleh banyaknya remaja calon-calon pasangan usia subur yang status gizinya bisa undernutrition atau ada yang sebagian anemia, yang kalau tidak dicegah akan menghasilkan kehamilan stunting. Mencegah sejak 3 bulan bagi calon-calon pengantin ini penting sekali, karena angkanya sangat mempengaruhi secara signifikan untuk keseluruhan stunting dan keseluruhan kelahiran. Karena jumlah yang nikah dalam 1 tahun sekitar 2 juta pasangan, dan yang hamil kurang lebih 1,6 juta, hampir sepertiga dari kehamilan keseluruhan seluruh Indonesia berasal dari calon pasangan atau dari pasangan usia subur baru. Inilah strategi yang pertama yang kita kerjakan untuk mencegah dari hulu. Secara teknis, pendampingan terhadap calon pasangan usia subur ini tidak perlu lama dan tidak rumit, karena hanya mengembangkan aplikasi yang dipakai untuk mendaftar mereka yang ingin nikah itu, tetapi di dalam aplikasi itu memasukkan ukuran-ukuran status nutrisi seperti tinggi badan, berat badan, HB, ya, tentu usia jelas. Nah, setelah itu bisa dinilai status gizinya dan bisa dipilah siapa dan yang harus mendapatkan apa. Dari hasil itu memang bisa dibawa di dalam forum rembuk stunting atau semacam audit stunting, yang kemudian ini bisa dijadikan dasar untuk melakukan terapi pada saat itu sebelum nanti dinikahkan. Basisnya bisa kecamatan atau bisa kabupaten, tergantung. Kalau kabupatennya sangat besar dan itu wilayahnya besar, maka bisa berbasis kecamatan manajemennya, ya. Nah, inilah pendampingan yang hanya membutuhkan waktu 3 bulan, dan mungkin pendampingannya pun bisa secara tidak langsung. Konsep yang dikembangkan oleh BKKBN itu, begitu dia ketahuan anemia, maka kita kirim modul secara virtual yang terkait dengan cara penanganan anemia, minum tablet tambah darah berapa hari, kemudian bagaimana cara minumnya, dan kemudian di mana mendapatkan tablet tambah darah itu. Kemudian penilaian dilakukan setelah melakukan minum tablet tambah darah itu menjelang nikah. Ini tidak menghambat orang menikah, tetapi memang menjadi syarat kalau mau nikah mesti menyerahkan ini dulu lewat secara virtual. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, misalkan anemia, kita tidak akan melarang untuk menikah. Tetapi kita menyarankan kalau memang tetap anemia, tetap undernutrition, mungkin bisa KB dulu, pakai pil saja yang ringan atau pakai kondom, itu supaya fertilitasnya tetap baik.
Dari sini kita akan kaya data orang yang mau nikah, akan masuk semua tentang HB-nya, tentang status nutrisinya, ya, body mass index-nya dan seterusnya. Inilah terobosan yang harus kita lakukan dalam pendampingan calon pasangan usia subur, dan kita melakukan sesuatu yang belum dilakukan. Sekali lagi, kita melakukan sesuatu yang belum dilakukan karena kita ingin ada terobosan, inovasi, dan penurunan stunting secara signifikan menjadi 14%. Kalau seandainya kita tidak melakukan hal baru, business as usual, saya yakin tidak akan ada perubahan. Dan kalau BKKBN tidak diperkenankan melakukan hal yang baru, maka tidak ada gunanya BKKBN ditunjuk menjadi ketua percepatan dan tidak melakukan hal baru. Itulah pentingnya kita perjuangkan pendampingan pranikah. Mohon untuk kemudian direnungkan, kemudian dicari cara agar ini menjadi lebih inovatif, menjadi lebih mudah dipahami oleh orang lain dan bisa dilaksanakan dengan baik.